Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, 8 Februari 2023. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Yakub dari seorang penipu menjadi pangeran. Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tuntun kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar pelajaran ini dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa Yakub kisahnya dari seorang penipu itu dapat menjadi seorang pangeran? Sebelumnya, mari kita lihat apa arti nama daripada Yakub atau dalam bahasa Inggrisnya Jacob. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 26 dikatakan, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit daripada Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, kalau kita lihat istilah yang berasal dari kata tumit, Bapak Ibu, itu dalam bahasa Ibrani-nya, akar katanya itu adalah Akov, yang menjadi Yakov, yang mana itu adalah Yakub, ya. Dan kata Yakub ini konotasinya memiliki arti negatif, yaitu penipu ulung yang menipu. Buktinya kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 36. Di sana dikatakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Ya. Kata menipu itu dalam terjemahan literalnya itu adalah memegang tumit. Maka terjemahan literalnya seharusnya diterjemahkan, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali memegang tumitku. Nah jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yakub bukanlah nama yang bermakna baik. Yakub berarti penipu yang mana adalah kiasan dari memegang tumit seseorang. Nah ini unik ya Bapak Ibu. Namun nanti kita akan melihat bagaimana perubahannya luar biasa ya ketika Yakub nanti bertemu dengan Allah. Ya. Dimulai dari latar belakang Yakub yang mana dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi sayangnya dia turut berkonspirasi dengan ibunya Ribka untuk menipu ayahnya dan mendapatkan berkat. Ya. Yang mana kalau kita berpikir Bapak Ibu, Yakub bisa saja menggunakan ketidakpedulian Esau ya terhadap hak kesulungan sebagai dalih. Nah, tetapi tujuan menghalalkan cara ya tidak bisa diterima dalam bahkan budaya apapun kalau saya bisa bilang. Dan apapun alasannya, seorang tidak suka ditipu. Ya. Jadi Yakub ini mau mengambil sesuatu, ya, tetapi berdasarkan keinginan dia sendiri. Ya. Jadi istilahnya dengan kata lain dia menginvest sesuatu sesuai keinginan dirinya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apa akibatnya? Akibatnya ya di Kejadian pasal 27 ayat 43 sampai 45, Ribka berkata kepada Yakub untuk lari gitu. Dan apa yang terjadi? Yakub memulaikan kehidupannya sebagai orang dewasa dalam langkah yang salah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita baca ceritanya, kisahnya, selama 20 tahun dia tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya Ribka. Sungguh suatu hal yang menyedihkan ya Bapak Ibu. Dan selama 20 tahun ya, dia mengembara gitu. Dia selalu terngiang-ngiang dengan kesalahan yang dia telah lakukan ini gitu. Tetapi di suatu saat ya, kisah di Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 23 sampai 32 maksud saya. Ini kalau saya bisa bilang sebuah kasih karunia Allah bagi Yakub. Ya. Ketika pergumulan Yakub dengan Allah di tepi sungai Yabok, kalau kita baca kisahnya ya. Di tepi sungai Yabok itu Yakub bergulat ya dengan yang mana dikatakan malaikat Tuhan atau Allah sendiri. Dan Yakub tidak bisa menyembunyikan keresahannya. Ya. Sehingga dia mengakui bahwa selama 20 tahun ya, dia bergumul dengan kesalahannya ini. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan ya, melepaskan dia daripada kesalahan ini. Ya. Karena kesalahan masa lampau itu terus membayangi dirinya. Ya. Bahkan setelah bergumul dengan Allah, Yakub pun terpaksa apa? Menyebutkan namanya lagi. Ya. Dia mengatakan bahwa ya, Yakub, ya, saya Yakub, gitu kan. Nama ini membuat dia teringat akan kesalahannya. Makanya saya tadi mengutip apa sih arti daripada nama Yakub? Karena ini adalah penting, Bapak Ibu. Karena nama itu membuat dia takut setengah mati ya terhadap
apa yang telah dilakukan selama 20 tahun belakangan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya, apa yang terjadi adalah bahwa Tuhan merubah persepsinya bahwa selama apa yang dilakukan selama ini adalah salah di mata Tuhan. Bahwa dia mengenalkan dirinya sendiri, apa yang dia mampu gitu. Padahal semuanya itu berasal daripada Tuhan dan dia harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah ini sebuah teguran bagi saya dan saudara, ya, bahwa semuanya ini bukan atas kemampuan kita, bukan semua itu milik kita, tapi itu semua berasal dari Tuhan. Dan Yakub menuntut berkat Tuhan ini. Lalu apa yang terjadi? Sebuah perubahan yang luar biasa. Israel, nama baru bagi Yakub di Kejadian pasal 32 ayat 28, namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Israel dalam bahasa Ibrani, Yisrael, berasal dari dua kata, yaitu Sarah, ya. Sarah adalah nama istri daripada Abraham, yang memiliki arti berkuasa, memiliki kuasa. Dan Elohim, Allah. Ya. Jadi Israel berarti Allah menang. God prevails. Ya. Kenapa God prevails? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya. Dalam peristiwa ini, Bapak Ibu, Yakub menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa, melainkan tokoh ilahi, yaitu Allah. Ya. Maka Yakub menuntut daripada Tuhan, daripada Allah itu berkat. Ya. Allah jelas tidak dapat dikalahkan oleh manusia, Bapak Ibu. Namun Yakub mampu bertahan dalam tanda kutip dengan gigih melawan semalam-malaman dengan manusia ilahi itu. Dan kita telah bahas bahwa kemenangan Yakub itu terletak pada apa? Pada kemenangan Allah. Ya. Di dalam terjemahan King James Version dari ayat ini, dikatakan for as a prince. Dia sebagai pangeran. Ya. Luar biasa, sebuah pemulihan bagi Yakub dari yang mana namanya tadi itu adalah penipu. Sekarang menjadi prince, pangeran, pemenang. Ya. Menang bergumul dengan Allah dan mendapatkan berkat itu. Karena apa? Karena kemenangan Allah. Karena apa? Maksudnya karena dia mengandalkan Allah. Dan pergantian nama ini menandakan sebuah pemulihannya sebagai manusia yang baru. Maksudnya apa? Ellen White mengomentari dalam Alpha dan Omega jilid 1 halaman 228. Pemulihan baru adalah melalui kerendahan hati, pertobatan, dan penyerahan diri. Manusia yang berdosa ini apa? Ya, menang terhadap pemerintah surga. Ya. Kasih yang tidak terbatas itu tidak dapat menolak permohonan daripada orang berdosa itu. Siapa itu? Yakub. Dia tidak berharap pada janji-janji Allah, tetapi dia menyerahkan kepada Allah apa yang akan dilaksanakan oleh Allah di dalam waktu dan cara Tuhan itu sendiri. Jangan berkeras kepala Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan saya, ya. Tapi kita harus melakukan semuanya, berserah kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, karena semuanya ini bukan karena kemampuan kita, itu semua oleh karena berkat-berkat Tuhan. Yakub merasa bahwa dirinya itu hanya sebagai orang asing dan pengembara di dunia ini ketika dia hendak mati, ya. Ya. Jadi dia tidak punya apa-apa di dunia ini. Ada lagu yang mengatakan this world is not my home, gitu. Dunia ini bukan milik kita. Biar ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.